Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Mulia Fitri. Nama saya Ajeng Musyarofah. Nama saya Kiki Listia Akansa. Nama saya Muhammad Isyar Ramadan. Kami dari kelas GR1A kelompok 6 dengan nama kelompok Kura Kota, kumpulan anak kereta Bogor Kota. Di sini kita akan mewawancarai beberapa orang mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Bani. Lila. Rizky Ramadan, Agra. Nama saya Alif Panjanugra, bisa dipanggil Panjul. Halo guys, jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita yaitu Muhammad Abid dari kelas GR1A. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Bani. Saya mahasiswa PNJ dari jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Oke Kak Abid, sebelumnya aku mau tanya, apa sih yang kakak ketahui tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah tergantung dari penggunaannya, terus pemilihan kosakatanya yang benar dan juga menyesuaikan dengan siapa kita sedang berbicara. Ya, kayak gitu yang saya tahu. Boleh dikasih contohnya nggak Kak? Kayak beberapa kalimat gitu? Misalnya kalau kita ngomong sama temen, simpelnya aja ya. Mungkin ngomongnya gua lo. Tapi kalau ngomongnya agak tuaan, agak yang lebih dewasa ngomong sama orang tua, mungkin ngomongnya saya atau aku atau nyebut nama kita gitu. Satu lagi nih Kak, gimana sih cara penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya hampir sama kayak tadi ya, tetap pemilihan kosakatanya juga harus tepat. Lalu juga yang paling penting itu adalah setidaknya bahasanya harus komunikatif ya, harus mudah dimengerti, harus jelas, rinci dan juga baik lagi juga tadi ke penggunaannya, dengan siapa kita sedang berbicara. Jangan ngomong dengan orang tua tapi pakai bahasa yang sering kita gunain sama teman-teman sebaya, kayak begitu. Oke Kak Abid, makasih banyak atas waktunya. Aku izin bertanya ya. Dari banyaknya bahasa di zaman sekarang itu kan banyak ya kayak macam-macamnya. Nah, apa sih yang kakak ketahui dari salah satu aja bahasa apa gitu? Bahasa gaul sih. Iya. Bahasa plesetan sih, bahasa daerah dan bahasa asing. Oke, terima kasih Kak. Halo Kak, boleh izin bertanya? Boleh? Dengan nama siapa Kak? Agra. Oke, aku izin tanya ya. Dari kan banyak tuh bahasa-bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa-bahasa tersebut itu mempengaruhi bahasa Indonesia nggak sih Kak? Kalau menurut saya sih mempengaruhi ya, karena kan beda ya bahasa gaul sama bahasa formal. Jadi penggunaan kata-katanya tuh tergantung, bisa ke teman atau ke orang yang lebih besar gitu. Itu dong sih. Makasih Kak jawabannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah tata bahasa, ejaan, dan pembentukan istilah. Dan juga ragam bahasa Indonesia itu ada banyak, seperti jenisnya itu ada formal dan non formal, tergantung pada konteksnya, tergantung dengan situasinya juga, dan tergantung dengan siapa kita berbicara, seperti yang telah dicontohkan dan disebutkan pada macam-macam bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mempengaruhi bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia akan semakin sangat luas dengan bertambahnya bahasa-bahasa baru yang bermunculan, bahasa yang sering kita gunakan dan bahasa yang sering kita dengar. Nah, makasih. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancara ya? Boleh banget. Sebelumnya kakak namanya siapa, terus dari kelas apa? Nama aku Feby Cahaya Namira dari kelas GR1B. Nama aku Lita dari kelas TCK 3A. Nama saya Supriyadi, kebetulan saya dari Prodi Teknik Alat Berat. Saya Satrio dari Prodi Alat Berat. Langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Nih.
kan bulan puasa itu kan kita harus nunggu bulan ke-9 dalam Hijriah ya. Nah, bulannya itu penulisannya gimana sih Kak yang benar dalam KBBI? Ada Ramadan pakai H atau Ramadan nggak pakai H? Menurut aku penulisan yang benar itu Ramadan tapi nggak pakai huruf H. Oke, makasih Kak atas waktunya. Oke, sama-sama. Kalita kan sering dengar kata nyinyir ya. Nah, menurut Kalita tuh apa sih nyinyir itu artinya apa? Kalau menurut aku nyinyir tuh bawel, banyak mau, banyak merintah, pokoknya cerewet banget sih kayak gitu. Aku tanya salah satu dulu ya Kak. Ya, pertama Kak Supri. Tadi kan kita dengar suara azan kan ya. Nah, azan itu tulisannya yang benar itu menurut KBBI itu gimana sih Kak? Ada D-nya atau enggak? As far as I know, azan itu tulisannya nggak pakai D ya. Jadi tulisannya tuh AZAN gitu aja. Terus kalau buat kakak nih, kita sering setiap orang pasti kan punya moto tersendiri kan. Nah, moto itu menurut KBBI penulisannya gimana sih? Double T atau enggak? Menurut saya moto itu penulisannya T-nya 1 ya. Jadi MOTO. Oke, makasih Kak atas waktunya. Selamat. Nah, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali kata yang ketika diucapkan dan didengarkan itu hampir mirip dengan penulisan dan kedengarannya. Padahal penulisan di KBBI berbeda dengan apa yang biasa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, banyak juga nih arti kata yang orang-orang itu nggak tahu apa makna dari kata tersebut. Kebanyakan orang itu hanya mendengarkan, hanya mengucapkan, dan hanya diketahui tanpa mencari tahu maknanya. Sebaiknya sebelum kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu tahu makna dari kata tersebut supaya tidak salah lagi. Ki, lihat deh. Apa nih kayaknya ide-nya salah nggak sih? Segala upaya harusnya kan yang kapital depannya doang nggak sih? Iya juga. Loh, ini ada lagi. Ini juga mencegahnya M-nya gede. Iya, Harusnya kan untuk mencegah M-nya kecil. Wah, Coba kita lihat ada lagi. lagi nggak sih? Ini nih kayaknya. Oh iya benar-benar. Ini pemborosan kata nggak sih? Jaga jarak posisi. Harusnya jaga jarak aja. Jaga jarak dengan orang lain gitu. Tapi ini komanya juga salah nggak sih? Seharusnya kan nggak usah pakai. Oh iya. Iya ya, kepotong gitu jadinya. Iya. Harusnya jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Lah, ini meternya M-nya besar, harusnya meternya M-nya kecil. Nah, Oh iya ini lagi ada. Social distance. kok distancing bang? Harusnya kan distancing, tulisannya salah nih. Waduh, harus diperbaiki lagi sih ini posternya yang bikin. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar ya? Perkenalan dulu Kak, namanya siapa, terus dari prodi apa? Nama saya Kurniawan Febri dari Prodi Grafika 1B. Nama saya Rizky Kamal dari GR 1B. Nama saya Ardian Ramadan dari Grafika B. Nama Kakak? Kalau gua Raya dari TCK 3. Aku di sini mau minta Kakak untuk berpantun. Oke? Bisa kan? Bisa dong. Oke. Mulai dari siapa dulu nih? Jadi saya dulu. Oke. 1.2 koma, kamu cantik siapa yang punya? Selanjutnya. Jalan-jalan ke Bali. Jangan lupa beli pisang. Ngapain ke Bali kalau cuma beli pisang? Selanjutnya Kak. Makan bandeng, ikan bandeng makan kawat. Orang ganteng mau lewat ya. Luarnya kongguan, dalamnya kremesan. Dikira jadian, ternyata pelampiasan. Sakit tuh. Cinta bertepuk sebelah tangan Kak. Betul. Pengalaman Di ya? ghosting ya. Pengalaman ya Kak. Oke, udah Kak itu aja. Makasih waktunya. Sama. Dadah. Jadi dapat disimpulkan bahasa Indonesia itu juga mempunyai fungsi menghibur, salah satunya itu dengan cara berpantun. Karena berpantun itu termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Berpantun itu sendiri mempunyai macam-macam jenisnya, yaitu ada pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan lain-lain. Nah, pantun yang dapat menghibur banyak orang ini termasuk ke dalam jenis pantun jenaka.
Sekian dan terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahasa Indonesia itu mempunyai banyak fungsinya. Yang pertama mengedukasi, menginformasi, mengkritik, menghibur, dan sebagainya. Dan di bahasa Indonesia sendiri sekarang terdapat berbagai macam bahasa, ada yang baru dikenal atau baru bermunculan juga. Itu yang menambahkan kesan bahwa bahasa Indonesia sampai sekarang itu sangatlah luas. Jadi sangat sukat untuk berbahasa Indonesia. Terus mengecek KBBI apabila ada kata yang tidak diketahui maknanya. Dan tetap lestarikan budaya bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Yeay! Burung dara cendrawasih, carinya ke Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesampingkan, disamakan, hatimu terluka sempurna. Masalah yang menerus, oh perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya, biasa saja, kamu tak apa.